Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Saya akan memulai pencarian. Setelah saya menentukan lokasi mereka, kita bisa berpisah, memberitahu mereka masing-masing apa yang sudah kita ketahui tentang pengkhianatan mereka. Bagaimana jika mereka tidak mengakuinya? Ucap King Sui. Saat ini, semua orang sudah tahu. Bahkan penolakan mereka untuk mengakuinya akan sia-sia. Setelah mengatakan ini, Muyun Qingge memiliki semacam kesombongan di sekelilingnya. Dan saat ini wanita cantik itu memiliki kecantikan yang tak terlukiskan, memancarkan otoritas yang mengesankan. King Sui memikirkan Chang Hai Mingyue. Pertama kali dia melihatnya, dia merasa seolah-olah sedang berdiri di Golden Winged Thunder Condor, dengan udara mengesankan yang benar-benar indah. Dengan cepat, mereka dapat menentukan posisi 13 Raja Ikan Mas. Akhirnya, King Sui membagi tugas menjadi 5 orang, di mana Jin Liu juga dimasukkan, dengan King Sui mengambil bagian lain secara alami, karena dia adalah seorang pria. Sekarang tugas telah didelegasikan, mereka harus mengontrolnya dalam waktu sesingkat mungkin. Ketiga orang itu saling memperingatkan untuk berhati-hati. Jika mereka membiarkan klan ikan mas mengambil langkah pertama, itu tidak bagus. King Sui percaya bahwa ada sesuatu yang salah karena suatu alasan, tetapi sampai sekarang semuanya berjalan lancar. Semakin lama hal ini berjalan, semakin sulit hasilnya. Tempat pertama yang dikunjungi King Sui adalah tempat tinggal Jin Liu, Istana Ikan Mas. Ketika King Sui sampai di wilayah air ini, pemandangan yang dia lihat adalah salah satu yang membuatnya terpesona. Ada terlalu banyak pria tampan dan wanita yang memikat. Sepertinya tidak ada satu orang pun yang berpenampilan buruk di klan ikan mas. Siapapun bisa dikatakan cantik. King Sui masuk dengan penyangga, tetapi dia dengan cepat terhalang. Dua pemuda menghalangi jalannya. Tuan istana ketiga tidak ingin bertemu siapapun. Tolong kembalilah, Tuan. King Sui terkejut. Sepertinya Jin Liu ini telah merencanakan sejak awal, dan berkata, sambil tersenyum, besok, kita akan memulai perang dengan Istana Naga Laut dan Istana Hiu Ganas. Penguasa istana ketiga adalah penguasa Istana Raja Laut. Dengan siapa saya akan membahas strategi ini? Jika tindakan kalian berdua menyebabkan kami kehilangan waktu, konsekuensinya akan sulit untuk ditanggung. Keduanya terkejut dengan pembicaraan besar King Sui. Tampaknya klan ikan mas bahkan tidak tahu siapa teman atau musuh. Tetapi setelah beberapa saat, King Sui berpikir itu masuk akal karena ini hanya geraman. Mereka akan melawan siapapun yang diperintahkan oleh kepemimpinan mereka. Baik, saya bukannya tidak bersahabat dengan tuan ketiga, karena kami adalah saudara. Dia berkata bahwa saya bisa datang menemukannya kapan saja, fakta yang sudah diketahui banyak orang. Jika kalian tidak ingin kehilangan pekerjaan, yang kemungkinan besar akan terjadi jika Anda mengganggu bisnis dengan si King Palace, saya sarankan kalian memikirkannya karena tindakan Anda dapat menghalangi 9 klan. King Sui mengatakan ini sambil tersenyum, sedikit membuat mereka takut. Tuan ketiga ada di pelataran belakang. King Sui tertawa dan menepuk bahu mereka ketika dia melihat reaksi mereka. Pada kenyataannya, dia telah mencapai titik tekanan yang akan membuat mereka melupakan apa yang telah terjadi sebelumnya, serta apapun yang mereka lihat. King Sui membutuhkan sedikit waktu, jadi dia secara alami melanjutkan dengan hati-hati. Halaman belakang Istana Ikan Mas tidak memiliki satu orang pun yang menjaganya, memungkinkan King Sui menghemat banyak waktu. Karena ini adalah Istana Ikan Mas, seharusnya tidak ada orang yang lewat, dan bahkan jika ada, mereka akan mencoba memberitahu orang lain. Memasuki aula istana, yang mengejutkan King Sui adalah di aula besar ada ikan mas yang menggendong seorang gadis muda dengan 3 wanita di sisinya.
Dua dari mereka membantu Jin Liu minum anggur, yang keduanya tidak terlihat terlalu senang. King Sui ingat bahwa klan ikan mas adalah klan yang tergila-gila, tetapi setelah sedikit berpikir, dia menyadari bahwa mereka hanya memiliki banyak emosi yang membuat pemandangan di depannya tampak alami. Ketika Jin Liu melihat King Sui, dia tidak terpengaruh sama sekali dan malah mendorong kedua wanita di dekatnya. Sambil tertawa, "Saudaraku, kapan kamu datang? Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya?" King Sui memasang ekspresi tersenyum di wajahnya, melihat pemandangan berantakan di depannya, dan kembali sambil tertawa, "Besok adalah hari yang besar, saya ingin datang mendiskusikan strategi dengan Anda." Saat dia berbicara dan tersenyum, dia pindah ke Jin Liu, yang sudah menyuruh pelayannya keluar. Wajah Jin Liu menjadi serius, tetapi King Sui melihat sedikit urgensi di matanya. Rasa terburu-buru ini memberitahu King Sui bahwa ikan mas ini kemungkinan besar telah bocor ke musuh. "Apa yang kamu pikirkan, saudara?" Saat King Sui memperhatikan Jin Liu, dia tiba-tiba mengubah topik, "Saya khawatir kulit Anda tampak tidak sehat." "Mungkin hanya stres, tidak perlu khawatir." Jin Liu kembali. "Aku akan memeriksa denyut nadimu jika kamu tidak keberatan." King Sui berkata, tersenyum, saat dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di pembuluh darah Jin Liu. King Sui kemudian memaksa kekuatan Titan Ox-nya ke tubuh Jin Liu, yang terlambat menyadarinya. Kekuatan Titan Ox King Sui sekarang adalah salah satu yang terbaik, menyegel pembuluh darah Jin Liu, yang hanya bisa dianggap sebagai orang normal sekarang. "Saudaraku, apa ini?" Jin Liu menjadi hiruk-pikuk. Dia tahu bahwa dia tidak mampu melawan King Sui. Dengan jalan cerah di depannya, dia tidak ingin hal buruk terjadi. "Tuan ketiga, Anda adalah orang yang pintar. Anda benar-benar tidak ingat apapun yang telah Anda lakukan." Saat King Sui mengatakan ini, dia memasukkan jarum emas ke titik dan zongnya. Jin Liu kaget. Ini adalah titik yang mematikan. Tetapi kemudian King Sui memasukkan 6 jarum ke gerbang kehidupan, gerbang tengah, dan titik-titik tekanan lainnya. "Ini adalah pengejaran jiwa bintang 7 milikku. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Mulai sekarang, saya satu-satunya orang di dunia yang bisa menyelamatkan Anda. Anda memiliki 3 hari untuk hidup. Pilihan untuk hidup atau mati terserah Anda." King Sui mengemasi jarumnya sambil tersenyum. Saat dia mendengar ini, Jin Liu berpikir, sekarang apa yang dia lakukan dan apa yang dilakukan klan ikan mas terungkap, pengkhianatan itu bisa membunuh 9 klan. Ketika dia memikirkan hal ini, tubuh ikan mas diliputi oleh keringat. Jika dia harus melawan King Sui, itu akan sangat berbahaya. Tidak ada gunanya. Meskipun klan ikan mas bersamaku memiliki kekuatan, tidak ada waktu lagi. Jin Liu berkata dengan putus asa, menggelengkan kepalanya. Jika hanya King Sui, dia akan membunuh Jin Liu di tempat, tetapi dia tahu bahwa hal itu akan kehilangan dukungan penting dari klan Kap. "Bagaimana jika aku mengendalikan 13 Raja Ikan Masmu?" King Sui berkata dengan lembut. Jin Liu menjadi kaget. Sebelumnya, dia berpikir bahwa ada kemungkinan keberuntungan, tetapi sekarang dia tahu semuanya sudah berakhir. Dia melihat ke arah King Sui, "Bisakah kamu melindungi klan Kap saya?" "Hanya kamu yang bisa melindungi klanmu, tapi itu tergantung pada apa yang akan kamu lakukan." "Saya hanya tidak mengerti. Bukankah Istana Raja Laut memperlakukan klan ikan mas dengan cukup baik? Apa kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan bisa hidup lebih baik jauh dari si King Palace?" King Sui bertanya. "Itu karena aku terobsesi." King Sui tahu bahwa Jin Liu prihatin tentang Muyun Qingge, membuatnya merasa itu karena dia tidak melakukan cukup bekerja sama dengan Istana Naga Laut dan Istana Hiu Ganas. Bukankah ini tidak realistis? Tetapi sekarang, King Sui tidak tega memahami hal-hal ini, karena yang harus dia lakukan hanyalah membuat Jin Liu bekerja sama. "Jika Anda kembali ke pihak kami sekarang, kami akan tetap berhasil. Saya tidak yakin apakah Anda mau." Meskipun King Sui menanyakan pertanyaan ini,
Dia tahu bahwa dia telah menempatkan Jin Liu di skakmat dan yakin bahwa dia tidak akan melakukan hal lain. Apa yang harus saya lakukan? Jin Liu yakin. Baiklah, tunggu pesanku. Ingat, tindakan Anda akan menentukan masa depan Anda dan klan ikan mas. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Apa yang terjadi mulai sekarang terserah Anda. King Sui pergi begitu dia mengatakannya. Jin Liu tidak tahu bagaimana King Sui akan menemukan 13 raja ikan mas lainnya. Selama seseorang membocorkan informasi, dia akan bisa menendang klan ikan mas keluar dari istana Raja Laut dengan keributan besar. Kekuatan Shadow Goblet masih sangat kuat, tetapi King Sui dengan cepat menemukan 4 charms, yang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menanggapi serangan King Sui karena King Sui sebelumnya telah mengambil medali Jin Liu. Ketika King Sui kembali ke titik pertemuan, Muyun Qingge dan Ye Jianghe sudah ada di sana dan mengangguk ke arah King Sui saat dia tiba. Sekarang kita harus bisa memiliki hati ke hati dengan klan ikan mas, kata King Sui setelah beberapa pemikiran. Penilaian kali ini berjalan tidak normal dengan lancar. Mungkin, itu karena gerbang kehidupan klan ikan mas telah digenggam. Beberapa binatang dari klan Kap juga mendengarkan. King Sui sebenarnya tidak terlalu takut mereka akan menarik kembali kata-kata mereka. Dia sudah menempatkan formasi di sekitar Si King Palace. Bahkan jika mereka memberontak, keamanan pribadinya tidak menjadi perhatian. Selama masih ada waktu, tidak akan ada masalah. Klan ikan mas masih sangat hiruk-pikuk. Apa yang paling dibenci klan iblis adalah pengkhianat, bahkan mungkin lebih dari manusia. Sejak awal bahkan jika mereka tahu bahwa 13 raja ikan mas telah dikendalikan, mereka akan tetap memutuskan untuk memberontak melawan istana Raja Laut. Tapi kata-kata Muyun Qingge mengubah pikiran mereka. Aku dari istana Raja Laut percaya bahwa kita telah memperlakukan klan ikan mas dengan baik, tapi tidak berpikir kau akan melakukan ini. Saya sangat kesal, tapi kejadian kali ini tidak akan saya selidiki. Saya berharap klan ikan mas akan berusaha lebih keras karena apa yang telah mereka lakukan. Sejujurnya, klan ikan mas tidak cukup kuat untuk mandiri. Jika Anda ingin mandiri, maka saya akan mengizinkannya setelah waktu ini. Muyun Qingge memiliki ekspresi sedih saat mengatakan ini. Binatang tua dari klan ikan mas juga berpikir bahwa apa yang terjadi kali ini sedikit terlalu terburu-buru, dan mereka merasa seperti orang bodoh. Mereka sudah tidak banyak menanyakan apa yang terjadi di dalam klan. Mereka bahkan tidak diberitahu tentang apa yang terjadi kali ini sampai semuanya diputuskan. Mereka merasa bahwa terkadang keputusan harus diserahkan kepada yang lebih muda, atau mereka mungkin tidak akan pernah independen. Tapi mereka tidak menyangka peristiwa seperti ini akan terjadi. Semua binatang tua menyusut. Lalu ketua tetua klan ikan mas berkata setelah menghela nafas panjang, "Nyonya istana, kami tahu bagaimana menangani situasi ini. Bahkan jika Anda memutuskan untuk mengeksekusi mereka semua, kami akan tetap mempertahankan istana Raja Laut sampai mati." Kata-kata lelaki tua itu dipenuhi dengan kekuatan. King Sui juga merasa bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran. Mungkin yang terjadi kali ini sebenarnya adalah gagasan dari kalangan bawah. Selain itu, binatang tua ini tidak banyak bicara. Beberapa hal pantas untuk dilepaskan. King Sui dan teman-temannya kembali. Adapun 13 raja ikan mas, batasan mereka tidak diambil. Anggota klan ikan mas lainnya juga tidak berani menantang ini, bahkan jika batasnya ditahan selamanya. Tidak banyak yang bisa mereka lakukan karena kesalahan yang mereka lakukan biasanya diberi hukuman mati. Langit menjadi gelap. Seluruh istana Raja Laut lebih sunyi dari apapun, tetapi di balik kesunyian ini, badai sedang terjadi. Sekarang istana Raja Laut dijaga ketat, dengan pengaruh yang kuat. Klan ikan mas menjadi diam seperti biasa. Alasan Muyun Qingge adalah bermain dengan telinga. Mungkin itu bisa digunakan sebagai keunggulan melawan musuh ketika saatnya tiba. Jika musuh akan memanfaatkan ini maka yang perlu dia lakukan hanyalah mengikuti rencana awal. Selama istana Naga Laut dan istana Hiu Ganas dikalahkan,
tidak peduli metode apa yang digunakan. Dari malam hingga fajar, periode waktu ini adalah ketika lingkungan Istana Raja Laut menjadi sedikit gelap, tetapi itu tidak berubah sebanyak dunia luar. Airnya deras. King Sui, sejak mendapatkan Paragon Water Flight, kesadaran spiritualnya telah tumbuh lebih kuat di dalam air, dan berkata dengan ringan saat dia melihat keluar, mereka datang. Ye Jianghe dan Muyun Qingge bukanlah orang normal, dan juga merasakannya. Mereka mengangguk ringan, lalu bergegas dengan beberapa orang, dan membiarkan klan Kap memegang Istana Raja Laut seperti yang direncanakan sebelumnya. King Sui cukup heran ketika dia melihat pasukan musuh yang muncul. Pemandangan itu terlalu spektakuler dan karena mereka berada di bawah air, itu tampak lebih mengejutkan. Naga laut raksasa, hiu raksasa yang jahat, dan berbagai jenis organisme lainnya dengan penampilan berbeda. Jumlah mereka tak terhitung jumlahnya. Meski mereka masih cukup jauh, tubuh utama mereka sudah bisa terlihat sekarang. Tampaknya tidak perlu berubah menjadi bentuk manusia untuk pertempuran ini. Naga laut raksasa itu berbeda dari naga yang pernah dilihat King Sui sebelumnya. Dia tidak tahu apakah naga laut ini bisa mengambil wujud manusia atau tidak, tapi mereka semua terlihat cukup kuat dan hanya memiliki 2 cakar depan raksasa. Naga laut ini sebagian besar berwarna biru dan terlihat bagus, tapi hanya sedikit jahat. Bisakah naga laut ini mengambil wujud manusia? Aku ingat banyak suku naga yang kehilangan kemampuannya untuk berubah menjadi bentuk manusia pada zaman kuno. King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Naga laut tidak bisa mengambil wujud manusia, tapi pengendali istana naga laut adalah naga laut Merman. Mereka adalah eksistensi kuat yang mirip dengan Drakaina, tetapi mereka hanya memiliki laki-laki di antara mereka. Muyun Qingge berkata dengan lembut. Hiu raksasa itu adalah keberadaan yang tidak biasa yang juga merupakan jenis kuno. Mereka adalah kaisar dari suku hiu raksasa. Seekor hiu mahkota raksasa, para kepala hiu raksasa ini memiliki benda seperti mahkota emas di kepala mereka. Ketika mereka berhenti, 4 orang muncul di depan. 2 dari mereka adalah pria paruh baya yang tampan dan tampak seperti manusia, mengenakan pakaian biru. Setiap tindakan mereka memiliki gaya tertentu. 2 lainnya mengenakan jubah ungu tetapi memiliki benda seperti mahkota di kepala mereka yang menjadi bukti identitas mereka. King Sui sudah tahu bahwa keempatnya adalah Sea Dragon Merman dan Giant Crowned Shark yang mengendalikan Sea Dragon Palace dan Vicious Shark Palace. Istana Naga Laut tidak hanya memiliki naga laut dan naga laut merman. Demikian pula, Istana Hiu Ganas juga tidak hanya memiliki hiu mahkota raksasa. Sea Dragons dan Sea Dragon Merman Istana Naga Laut terdiri dari jumlah paling sedikit di antara barisan mereka. Itu sama untuk hiu mahkota raksasa, kecuali mereka adalah pengendali. Saat King Sui melihat pasukan ini, suasana hatinya menjadi gelisah dan darahnya sepertinya mendidih. Pertempuran pembantaian besar-besaran sedang menunggu, tetapi dia juga ingin berkomunikasi dengan rekan mereka dan mengetahui niat mereka. Seekor naga laut Merman maju dan melihat ke arah Muyun Qingge lalu ke arah Ye Jianghe dan King Sui. Akhirnya, pandangannya kembali ke Muyun Qingge. Senang sekali Master Istana Agung telah kembali. Bagaimana Istana Raja Lautmu menyerah dan membayar kesetiaan kepadaku? Suara pria itu cukup membujuk dan enak didengar. Sikapnya juga cukup lembut. Hanya saja banyak dari Istana Raja Laut mengerutkan kening ketika kata-kata itu diucapkan karena ini adalah penghinaan terhadap mereka. Beberapa dari Istana Raja Laut sudah mulai mengutuk. Berhenti membual. Master Istana, ayo kita bunuh mereka semua. Mereka masih belum mempelajari pelajaran mereka setelah begitu banyak upaya. Sepertinya musuh sudah siap kali ini. Jika tidak, hasilnya akan sama seperti sebelumnya. Kamu ingin aku menyerah ke Sea Dragon Palace atau ke Vicious Shark Palace? Muyun Qingge melihat ke arah pria tenang di seberang. Haha, Grand Palace Master tidak perlu menabur perselisihan. Anda hanya perlu menyerah dan itu akan baik-baik saja. Bukankah kita akan menjadi lebih kuat jika kita semua bersatu?
Salah satu hiu mahkota raksasa dari istana Hiu Ganas keluar sambil tertawa. Karena itu bagus jika semua orang bersatu, mengapa naga laut dan istana hiu Anda tidak bergantung pada istana Raja Laut? Bukankah itu lebih baik? King Sui berkata sambil tersenyum. Dia tahu bahwa musuh telah memenuhi keinginan mereka, dan Muyun Qingge serta Ye Jianghe adalah yang paling penting. Bagaimanapun, Ye Jianghe adalah eksistensi yang setingkat dengan Drakaina. Mereka hanya tidak tahu bahwa dia sudah menjadi wanitanya. Jin Liu dieksploitasi langsung dari awal dan dia hanya tidak tahu mengapa demikian, karena Jin Liu bukanlah seorang idiot. Apakah dia memiliki pikiran yang menyimpang? Kata-kata King Sui tampak biasa-biasa saja tetapi itu cukup untuk membuat musuh gelisah. Bismen paling tidak suka menyerah dan terutama dalam keadaan seperti ini. Mereka merasa bahwa mereka lebih kuat dari istana Raja Laut. Manusia tenang dan tidak tergesa-gesa ketika mereka memiliki kekuatan yang lebih besar tetapi Bismen berbeda. Mereka senang melihat sisi lemah tunduk pada mereka. Kamu siapa? Apa hubungan Anda dengan masalah ini? Giant Crowned Shark memandang King Sui dengan ketidaksenangan. King Sui adalah orang asing bagi mereka. Lagi pula, dia baru tiba beberapa hari yang lalu dan tidak ada informasi apapun tentangnya. Aku laki-lakinya. King Sui tertawa. Kalimat sederhana ini cukup untuk menyebabkan kemarahan di hati dua pengendali Istana Naga Laut dan Istana Hiu Ganas. Kali ini, mereka melihat ke arah Ye Jianghe dan kemudian ke arah Muyun Qingge. Mereka merasa tubuh Ye Jianghe tidak memiliki aura yang menggugah selera. Awalnya, kerjasama di antara mereka didasarkan pada pembagian keuntungan dan keuntungan ini adalah Muyun Qingge dan Ye Jianghe, tetapi hanya Muyun Qingge yang tersisa sekarang. Manfaat terbesar dari menyerang Istana Raja Laut adalah kedua wanita ini yang dapat membantu mereka menerobos ke alam berikutnya. Secara alami harus ada keuntungan untuk kerjasama dan jika terjadi masalah, aliansi juga akan runtuh. Secara alami, mereka tidak akan mulai bertengkar di tempat kejadian tetapi halangan terhadap pihak lain sudah menetap di hati mereka. King Sui adalah pria dengan dua masa kehidupan sehingga tatapannya tajam. Dia tersenyum, jika tidak, kenapa kalian tidak bertengkar dan kami akan bekerja sama dengan siapapun yang menang. Ini secara langsung menabur perselisihan. Anak nakal, kamu harus mati hari ini. Si Dragon Merman berjubah biru mengamuk. Aku akan memberimu setengah jam. Jika Anda ingin menyerah setelah waktu yang lama, saya tidak akan memberi Anda kesempatan bahkan jika Anda ingin bekerja sama. King Sui menggelengkan kepalanya dan menuangkan minyak ke dalam api. Kakak Long, mari kita singkirkan bocah ini dulu. Apa yang kamu katakan? Giant Crowned Shark sangat marah. Awalnya, ada manfaat yang sama dan kedua belah pihak dapat bekerja sama dengan cukup harmonis, tetapi sulit untuk mengatakan sekarang tentang kapan Istana Naga Laut akan menusuk mereka dari belakang. Ini bukan masalah bercanda. Jika dia punya kesempatan, bahkan dia mungkin akan menusuk Istana Naga Laut dari belakang. Saya juga merasakan hal yang sama. Ayo bunuh dia dulu. Kepala istana kedua akan menjadi milik siapapun yang membunuhnya, oke? Kata si Dragon Merman dengan suara nyaring. Para Bismen seperti ini. Jika seseorang di antara umat manusia mencoba dengan paksa memperebutkan sesuatu, publik tidak akan menerimanya, tetapi itu normal di antara Bismen. Wanita hanyalah aksesori bagi mereka. Semua Bismen yang kuat memiliki banyak wanita dan ini juga semacam cara untuk mewujudkan kekuatan mereka. Kulit King Sui menjadi suram ketika dia mendengar kata-kata musuh. Dia melihat ke arah si Dragon Merman, aku berubah pikiran. Saya tidak akan setuju bahkan jika Anda menundukkan kepala. Terutama kamu. King Sui menunjuk ke arah hiu mahkota raksasa. Haha. Cuek dan sombong. Ayo, izinkan saya melihat kemampuan apa yang Anda miliki untuk bertindak begitu berani. Hiu mahkota raksasa juga marah oleh King Sui, jadi dia langsung pergi ke arah King Sui. Ayo pergi bersama dan lihat siapa yang membunuh dia lebih dulu. Si Dragon Merman dari sebelumnya berjalan mendekat.
Ini adalah penggunaan standar penggunaan angka untuk menekan minoritas, tetapi tampaknya mereka tidak memiliki niat ini. Mereka berencana untuk bersaing melihat siapa yang membunuh lebih dulu. Tampaknya mereka mengira King Sui tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dan mengira target sebenarnya adalah Ye Jiange. King Sui, aku akan pergi bersamamu. Ye Jiange keluar. Aku sendiri cukup untuk menangani mereka. King Sui tersenyum ke arahnya, mengisyaratkan dia untuk tidak bertindak. Ye Jiange memperhatikan tatapannya dan mengangguk hati-hati. King Sui melihat ke arah Muyun Qingge. Dia juga mengangguk sambil tersenyum. Dia yakin dengan perkiraan ini. Kekuatan King Sui saat ini cukup besar dan setelah menerobos setelah bersama Ye Jiange, kekuatannya telah maju lagi. King Sui mengeluarkan Golden Battle Halberd dan melambaikan tangan kanannya. Segel gelombang awan pasang surut. Musuh mahir dalam serangan tipe air, tetapi King Sui bisa menggunakan serangan tipe api. Logam, air, kayu, api, dan tanah saling melahirkan dan tanah, air, api, logam, kayu saling menghambat. Segel gelombang awan pasang surut tampak sangat kuat saat digunakan di dalam laut. Pedang emas. King Sui memadatkan pedang emas dan menembakkannya ke arah musuh. Hanya pada saat inilah si Dragon Merman dan Giant Chronid Shark menyadari bahwa anak di depan mereka cukup kuat. Mereka berpikir bahwa tidak heran dia begitu percaya diri. Mereka bahkan mempertimbangkan bahwa King Sui juga berasal dari suku laut, karena bagaimana lagi dia bisa memiliki kemampuan untuk bergerak dengan bebas di bawah air. Slaas. Si Dragon Merman mengelak ke satu sisi, tetapi beberapa ular bertanduk hitam di belakangnya telah mati karena itu. Keterampilan besar itu langsung mengubahnya menjadi pasta. Roar. Si Dragon Merman meraung keras saat sosoknya membesar, namun penampilannya tetap sama seperti manusia. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa tubuh berbentuk manusia ditutupi oleh sisik tebal dan memiliki kepala naga laut raksasa. Ini adalah naga laut Merman yang melampaui naga laut dan memiliki kekuatan suku naga serta teknik surgawi. Selain itu, suku naga serba bisa. Mereka dapat menampilkan keterampilan pertempuran dan kekuatan teknik surgawi mereka hingga puncak, dan yang terpenting, memiliki otak yang pintar. Tentu saja, naga laut tidak bisa dibandingkan dengan naga sejati. Si Dragon Merman raksasa memegang sepasang palu biru besar di tangannya. Mereka ditempa dari kristal es berusia 10.000 tahun. Mati. Siuh. Si Dragon Merman menghancurkan palu raksasa ke arah King Sui. Pemandangan itu tampak seperti semut di depan palu raksasa. Air laut juga tidak menghalangi kekuatan palu. Sebaliknya, itu meningkatkan kekuatannya, yang juga merupakan keuntungan dari mahir menggunakan serangan tipe air. King Sui juga sedikit bermasalah. Dia menemukan bahwa dengan kekuatannya, dia akan mengalami banyak kesulitan dalam memberikan luka fatal pada si Dragon Merman ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa membuat beberapa gerakan yang tidak biasa untuk menang atas dirinya. Si Dragon Merman layak menjadi penguasa istana naga laut, keberadaan sebenarnya yang tidak bisa dilawan naga laut. Mereka adalah salah satu suku laut yang kuat. Siuh. Palu raksasa itu berayun melewatinya, tetapi King Sui telah menghindarinya sejak lama. Pedang emas di tangannya menembak ke arah musuh. Duar. Pedang emas hancur, tapi ada lubang seukuran kepalan tangan di tubuh naga laut Merman meskipun sisiknya di sisi lain tidak sepenuhnya ditembus. Namun, ini cukup untuk membuat marah si Dragon Merman. Kedua palu raksasa itu terayun lagi, mencoba menghancurkan King Sui sampai mati di antara mereka. Boomim. Palu raksasa saling bertabrakan dan air laut di sekitarnya mengalir keluar dari semua sisi seperti sungai yang mengalir dengan kecepatan tinggi. Banyak suku di sekitarnya yang terluka karena kejadian tersebut. King Sui sudah menghindari serangan itu. Gerakannya di bawah air tidak kalah dengan gerakan suku air, karena dia memiliki Paragon Water Shield. Langkah naga jelajah. Siluetnya tampak penuh kekuatan saat melayang dan tampak seolah-olah ada naga air di belakangnya. Gerakannya cepat, saat air di depan mengalir deras seperti topan, mengeluarkan suara yang indah. Ding dong ding.
Si Dragon Merman juga bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Palu besarnya bisa bertahan sekaligus menyerang. Tetapi bahkan dia terkejut dengan kekuatan dampak yang sangat besar. Kekuatan King Sui sudah melebihi harapannya. Beng! Golden Battle Halberd King Sui menembus palu besar berusia 10.000 tahun, meninggalkan lubang seukuran kepalan tangan di atasnya. Hanya saja, palu itu sangat besar sehingga lubangnya terlihat mirip dengan pori keringat di tubuh manusia. Namun si Dragon Merman telah merasakan ini, menyebabkan dia mengaum keras seolah-olah itu terjadi pada tubuhnya. Reaksinya bahkan lebih besar daripada ketika lubang kecil muncul di tubuh aslinya. Jiwa naga laut, sepasang palu raksasa si Dragon Merman berkedip dengan cahaya saat auranya meningkat. Jelas terlihat bahwa musuh telah menjadi lebih halus. Jika sebelumnya dia adalah manusia besi raksasa, dia sekarang adalah manusia besi elit. Badai awan air, whoosh! Sepasang palu besar tampak seperti dua dayung besar saat mereka naik. Mereka menyebabkan air bergolak, menghasilkan gelombang yang berkelap-kelip dengan cahaya putih yang pekat. Api dan banjir memang tanpa ampun. King Sui merasakan air masih sekuat sebelumnya dan tidak kalah dengan api atau guntur. Masing-masing dari 5 elemen memiliki kekuatan yang sangat besar. Perairan di sekitarnya membuatnya tampak seperti berada di api penyucian bawah air. Bahkan jika esensi besi ditarik ke dalam, itu akan menghilang. Topan bawah air adalah pusaran air besar dan King Sui berada dalam jangkauannya, perlahan ditarik ke dalam. Semakin banyak kekuatan yang dia terapkan, semakin cepat dia ditarik ke dalam. Si Dragon Merman memandang King Sui dengan tatapan dingin. Dia sedang menunggu King Sui dipotong-potong di dalam topan bawah air. King Sui melihat pusaran air besar dengan wajah yang tidak berubah dan langsung mengeluarkan gunung 9 benua. Beng! Tsunami dan pusaran air beriak dalam lingkaran lapis demi lapis. King Sui merasa ini adalah kebenaran mutlak yang paling sederhana. Rotasi. Sulit bagi King Sui untuk mencapai terobosan dalam pencapaiannya atas Taiji. Dia mengeluarkan gunung 9 benua dan mengoperasikannya untuk berputar secara sadar. King Sui tidak menyangka bahwa gunung 9 benua tidak akan terpengaruh di bawah air setelah mendapatkan perisai air Paragon. Dia memikirkan tentang 9 langkah benua. Dia tidak dapat menggunakan 9 langkah benua di bawah air sebelumnya. Dia berencana untuk meneliti nanti apakah itu bisa digunakan di bawah air. Bahkan jika itu tidak mungkin, itu tidak masalah. Banyak binatang iblis di bawah air adalah pengguna teknik surgawi agung dari jenis air. Kalau saja dia menemukan binatang iblis semacam itu, dia bisa melintasi bawah air lebih cepat daripada di darat. Kura-kura tua Raja Iblis Tantai Lingyan adalah pengguna teknik surgawi agung dari tipe air. Oleh karena itu, tidak masalah bahkan jika King Sui tidak dapat menggunakan 9 langkah benua di bawah air. The Spirited Snake Turtle di alam Valet Jade Immortal sudah menjadi cukup besar. Itu sudah lebih besar dari sebelumnya dan kekuatannya juga meningkat secara eksplosif. Itu harus mencapai level yang sama dengan kura-kura tua itu di masa depan. Swoosh! Gunung 9 benua berputar ke arah yang berlawanan dan melewati tsunami. Itu memiliki kekuatan pertahanan yang besar dan kekuatan 9 benua gunung saat ini sudah berbeda dari sebelumnya karena lebih besar dan mudah dilewati. Gunung itu kembali dan kemudian mengikuti sungai, berputar ke arah yang berlawanan saat itu melesat ke atas. Segel gelombang awan pasang surut, kekeringan. Booming. Gunung 9 benua serta King Sui terbang keluar dari sungai, tetapi kekuatan topan bawah air musuh berkurang setengahnya. King Sui menggunakan Golden Battle Halberd untuk membuat lubang di air dan bergegas keluar. Sebenarnya, King Sui tidak memiliki masalah untuk melewatinya hanya dengan menggunakan tubuhnya, tetapi dia tidak ingin memperlihatkan kekuatannya karena pertempuran kali ini tidak hanya melawan 1 atau 2, dan ada banyak si Dragon Merman dan Giant Crowned Shark di antara lawan. Meskipun si Dragon Merman terkejut karena King Sui berhasil keluar, dia tidak terlalu terkejut. Mereka yang berani menantang mereka secara alami memiliki beberapa kemampuan. Kali ini,
sepasang palu Sea Dragon Merman meledak ke arah King Sui. Palu besar berkedip dengan cahaya dingin karena memancarkan hawa dingin yang menakutkan, menyebabkan air membeku dimanapun palu lewat. Gunung Sembilan Benua. King Sui mengendalikan Gunung Sembilan Benua dan mengirimkannya ke Sea Dragon Merman. Kekuatan-kekuatan Sembilan Benua Gunung, bersama dengan serangan perisai, dianggap sebagai salah satu serangan terkuat King Sui. Awalnya, dia khawatir tentang perlawanan di bawah air, tetapi sepertinya dia terlalu memikirkannya. Gunung Sembilan Benua adalah harta karun tertinggi dan tidak terpengaruh oleh ketahanan bawah air. Beng! Setelah menyerang terus-menerus, King Sui menemukan bahwa kekuatan musuh lebih kuat darinya. Gunung Sembilan Benua memiliki kekuatan 400 juta matahari dan menambahkan serangan perisai membawanya ke sekitar 600 juta matahari. Kekuatan semacam ini setara dengan musuh dan membuatnya mundur beberapa ratus meter ke belakang. Kali ini, hiu mahkota raksasa juga telah berkembang menjadi ukuran yang lebih besar. Dia tidak kalah dengan Sea Dragon Merman dalam aspek ini, dan mahkota besar di kepalanya membuat wajahnya semakin jahat. Gelombang mengamuk menghantam pantai. Giant Chronid Shark memiliki sepasang tangan besar yang tampak seperti sepasang sayap. Mereka menamparkan ke arah King Sui, menyebabkan gelombang muncul dalam 1000 mil. Ini adalah kekuatan hiu mahkota raksasa. Ini adalah salah satu penguasa di antara suku air. Paragon Water Shield, Water Wall. 5 elemen teknik pemurnian ilahi King Sui sudah condong ke arah api. Sebuah dinding air besar muncul di depannya dan kekuatannya telah meningkat, dan Water Shield juga telah meningkatkan kekerasan dinding air dengan banyak. Booming. Meskipun tembok air King Sui pada akhirnya rusak, itu mampu membatalkan 80% serangan musuh. Kekuatan Titan Ox. Gunung Sembilan Benua pecah lagi menuju Sea Dragon Merman. Saat itu terjadi, King Sui menggunakan seni mengejar dan Kaisar Ki. Beng! Sea Dragon Merman merasa seolah-olah tubuhnya tiba-tiba dipenuhi logam. Setiap gerakannya menjadi lebih berat dan puncak 9 benua gunung menabrak tubuhnya saat ini. Tubuh Sea Dragon Merman tiba-tiba jatuh ke belakang dan sepertinya gunung runtuh karena tubuhnya yang besar. Pedang Emas. Pedang emas pembelah armor. Ini adalah serangan terkuat dari elemen logam setelah dia mengembangkan teknik pemurnian Dewa 5 elemen. Itu bisa meniadakan 10% pertahanan musuh. Pedang emas yang muncul di depan King Sui kali ini lebih besar, panjangnya 10 meter, lebar 2 meter dan sama sekali berbeda dari pedang emas 3 kaki sebelumnya. Lingkaran emas yang mirip dengan petir emas berputar di atas pedang emas saat itu menimbulkan suara mendesis. Meskipun metal tidak bisa menghalangi air, serangan metal adalah yang paling tajam. Melawan keberadaan seperti Sea Dragon Merman dengan pertahanan yang kuat, elemen metal yang paling tajam adalah yang paling efektif. Jangankan bahwa kekuatan pedang emas pembelah armor memiliki efek aneh terhadap pertahanan besar ini. 5 elemen teknik pemurnian ilahi tidak hanya memiliki 5 elemen. Serangan ini bahkan berdampak melukai jiwa. Menggunakan serangan ini akan menyebabkan suara yang kuat mengiritasi target. Intensitas suara itu cukup untuk membuat target tidak sadarkan diri dan bahkan membunuh mereka. Serangan roh biasanya seperti ini, dan serangan jiwa bahkan lebih misterius. Armor Splitting Golden Sword menyilaukan dengan cahaya keemasan saat menusuk ke arah Sea Dragon Merman. Kecepatannya mirip dengan meteor emas. Siuh, slaas. Pedang emas menebas 2 jari dari Sea Dragon Merman. Sea Dragon Merman cukup besar dan meskipun Golden Sword besar, itu masih kecil dibandingkan Sea Dragon Merman. Sea Dragon Merman sangat marah saat ini. Darah mengucur keluar seperti air mancur dari jari-jarinya, membuat air laut di sekitarnya menjadi biru pekat. Darah naga laut mermen berwarna biru. 2 palu es biru besar membentuk 2 pusaran air kristal es, membuat gunung es melesat ke arah King Sui dari segala arah. Sebenarnya, naga laut Merman ini bernasib buruk karena dia telah bertemu orang aneh seperti King Sui. King Sui menahannya dan memiliki pertahanan yang kuat. Jika itu adalah orang lain,
Bahkan jika mereka memiliki kekuatan yang sama dengan King Sui, mereka tidak akan mampu menahan serangan mengerikan dari si Dragon Merman. Si Dragon Merman, yang selalu mendapatkan semua yang dia inginkan, tidak bisa melihat kenyataan di depan matanya, atau lebih tepatnya dia tidak mau menerima kenyataan ini. Dia adalah si Dragon Merman yang tubuh fisiknya adalah yang terpenting, dan bahkan anggota Dragon Tribe yang kuat hanya seimbang dengan tubuh fisik mereka. Menambahkan jiwa naga laut dan topan bawah air ke dalam pertempuran, cukup sulit bagi seseorang untuk melarikan diri tanpa cedera. Giant Crowned Shark juga telah menyadari bahwa masalah hari ini tidak sesederhana yang terlihat. Tubuh besarnya bergegas menuju King Sui dan dia mengirim lengan kirinya menampar ke arahnya. King Sui tidak membuang waktu lagi dan mengeluarkan binatang pembunuh naga. King Sui mengangkat dua dinding air untuk memblokir serangan Giant Crowned Shark. Setiap jalur dari 5 elemen Divine Refinement Teknik memiliki keterampilan pertempuran baru yang kuat yang digunakan oleh King Sui sekarang. Setelah King Sui memblokir Giant Crowned Shark, binatang pembunuh naga dengan cepat bergegas menuju si Dragon Merman yang datang. Garis darah dari naga laut merman lebih padat dibandingkan dengan naga laut. Gruar. Binatang pembunuh naga muncul disertai dengan raungan keras. Kekuatan si Dragon Merman menurun sekali lagi. King Sui menggunakan Gunung 9 Benua untuk melawannya lagi. 5 segel surga misterius berlapis. Beng! Sebuah platform persegi perak besar menghantam tubuh si Dragon Merman. Seni mengejar dan Ki Kaisar bersama dengan penindasan dari binatang pembunuh naga sedang menimpanya. Beng! Gunung 9 Benua menghantam tubuh naga laut Merman pada saat itu juga. Wosh! Binatang pembunuh naga itu melesat. Itu memiliki garis keturunan naga di dalamnya sehingga tidak terpengaruh di bawah air sama sekali saat ia bergegas menuju si Dragon Merman. Lama setelah gambar menciptakan terowongan air saat bergerak, si Dragon Merman gemetar ketakutan. Dia memahami sejarah binatang pembunuh naga saat itu muncul. Binatang pembunuh naga adalah musuh bebuyutan mereka. Kekuatan mereka tinggi dan memiliki pertahanan yang menakutkan, tetapi binatang pembunuh naga dapat dengan mudah menerobos pertahanan mereka. Jika itu hanya binatang pembunuh naga, dia masih bisa menghadapinya. Tapi masalahnya adalah kecepatannya saat ini berkurang setengahnya dan dia hanya bisa dibantai di depan binatang pembunuh naga. Bunuh dia atau kita semua akan tamat, teriak si Dragon Merman. Tapi bagaimana King Sui membiarkan mereka memiliki harapan? Muyun Qingge dan Ye Jiange sudah berlari ke arah yang telah dikatakan King Sui kepada mereka sebelumnya. Ini adalah semacam posisi berjalan formasi. Setiap orang hanya perlu berjalan menggunakan jalur khusus dan itu sudah cukup. Bisman lemah dengan formasi dan ini sebagian besar karena struktur otak mereka dan tidak terkait dengan kecerdasan mereka. Seolah-olah Bisman menerima batasan pada aspek ini. Muyun Qingge menggunakan spanduk besar berwarna pelangi untuk menyerang. Sutra Pelangi Perak Ilusi. Siuh-siuh. Di bawah tatapan kagum King Sui, Sutra Pelangi Perak Ilusi langsung mengikat si Dragon Merman. King Sui melihat gerakannya dan tahu bahwa alasan dia mengikat si Dragon Merman dengan mudah adalah karena cepat atau dia tidak akan bisa melakukannya. Binatang pembunuh naga menunggu di samping akhirnya menerkam si Dragon Merman. Di bawah tatapan waspada dari si Dragon Merman, binatang pembunuh naga langsung mengebor ke dalam lubang di tubuhnya. Puci, aoh! Mulut dan cakar tajam binatang pembunuh naga merobek tubuh naga laut Merman, menyebabkan dia berteriak tanpa henti. Jeritan itu menyebabkan riak di sekitar perairan laut. Sudah pasti si Dragon Merman ini akan mati. Pemandangan King Sui terkunci pada hiu mahkota raksasa. Bukankah aku mengatakan bahwa kamu bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menyerah? 9 Hukum Istana. Wosh! Sebuah area besar di dalam laut berada di bawah hukum 9 istana. Giant Crowned Shark berteriak pada saat ini dengan suara yang aneh. Suaranya cukup tajam dan arahnya mengarah ke istana Raja Laut. Jangan berusaha keras. Suku ikan mas menipu Anda. Anda dengan bodohnya percaya bahwa Anda dapat mengeksploitasi suku ikan mas,
tetapi mereka telah mengetahui skema Anda. King Sui mengucapkan kata-kata ini untuk membela suku ikan mas. Dia tahu bahwa terkadang lebih baik memberi lawannya kesempatan daripada membunuhnya sepenuhnya. Suku ikan mas cukup penting jika istana Raja Laut ingin ada di domain lautan es ini. Oleh karena itu, King Sui memberi kesempatan kepada suku ikan mas. Setelah hari ini berlalu, King Sui memiliki berbagai metode untuk membuat mereka setia pada istana Raja Laut. Juga, jika suku Kap memiliki sedikit kecerdasan, mereka akan tahu pilihan mana yang harus diambil. Kata-kata King Sui mengejutkan hiu mahkota raksasa. Mereka sebenarnya telah berencana untuk menggunakan ini sebagai kartu truf karena setelah digunakan, istana Raja Laut akan tamat. Suku ikan mas adalah pilar inti dari istana Raja Laut. Ada banyak ahli di antara suku tersebut dan mereka juga memiliki formasi gerbang naga ikan mas yang kuat yang melindungi istana Raja Laut. Karena kamu ingin melihat suku ikan mas, lihatlah. Plak plak plak. King Sui bertepuk tangan dengan jelas. Setelah itu sejumlah besar suku ikan mas muncul di sekitarnya. Mereka semua dalam posisi berbeda. Formasi gerbang naga ikan mas. Ini adalah gerbang naga ikan mas. Keberadaan yang kuat dari suku ikan mas. Dengan formasi ini, mereka bisa membiarkan beberapa charts menjadi sama dengan naga raksasa, membiarkan mereka menampilkan keahlian mereka yang kuat. Meskipun kedua belah pihak telah bertukar jurus, itu adalah pertarungan kelompok. King Sui memperhatikan sekelilingnya dan mengganggu musuh dari waktu ke waktu. Dia sudah menemukan posisi terbaik untuk berakting. Kontrol area. King Sui memiliki hukum 9 istana, binatang iblis tipe kontrol, formasi buffing dan debuffing serta racun dan gunung 9 benua. 300 lawan telah jatuh di bawah tangan mereka menurut pengamatan King Sui saat dia mengganggu musuh saat ini bahwa istana Raja Laut dalam keadaan rentan. King Sui tidak berencana untuk bertindak jika kekuatan istana Raja Laut cukup kuat. Roar. Ye Jianghe mengeluarkan binatang kristal berkepala 9. King Sui sekarang telah menyadari betapa menakutkannya binatang suci tipe air ini. Itu adalah keberadaan seperti tuan di bawah air. Tubuhnya yang besar memiliki aura seorang raja dan penindasan yang memancar darinya bahkan membuat Giant Chronid Shark ketakutan. Si Dragon Merman yang telah jatuh sebelumnya telah memberikan pukulan fatal ke si Dragon Palace. Itu adalah titik puncak dalam pertarungan kelompok ini. Giant Chronid Shark seharusnya senang karena si Dragon Merman telah jatuh, tetapi mereka tidak bisa dalam suasana hati itu setelah menyaksikan kekuatan menakutkan King Sui. Baru saja, ketika dia berangkat, dia dengan mudah membunuh 200 suku hiu raksasa. Meskipun mereka bukan hiu mahkota raksasa, mereka juga bangga akan keberadaan suku hiu raksasa. Muyun Kingge sudah datang ke tempat King Sui bertarung dengan hiu mahkota raksasa. King Sui mengalahkan beberapa binatang iblisnya. Binatang guntur, gajah naga, dan binatang pembunuh naga bertindak bersama untuk membantai musuh dengan gila. Hellfire Phoenix dan laba-laba setan serta gajah naga sebagian besar ahli dalam pembantaian. Gajah naga skala emas bertanggung jawab untuk terus melemahkan musuh. Binatang guntur dan binatang pembunuh naga telah membantai sejumlah besar si Dragon Merman dan Giant Chronid Shark. Si Dragon Merman adalah pengendali dari si Dragon Palace dan jumlahnya tidak terlalu banyak, hanya sekitar 1000. Kematian salah satu dari mereka adalah kerugian yang sangat besar bagi mereka, tetapi ditambah dengan itu, setiap kali salah satu dari mereka mati, 20 hiu mahkota raksasa juga mati. Tentu saja, pihak istana Raja Laut juga memiliki korban, tetapi dibandingkan dengan musuh jumlahnya jauh lebih sedikit. Juga, mereka yang mati semuanya sangat lemah sementara itu adalah para ahli istana Naga Laut dan istana Hiu Ganas yang telah meninggal. Bahkan anggota yang lebih lemah pun bisa bersatu untuk menyerang. Suku ikan mas membunuh suku air itu seolah-olah mereka sedang memotong sayuran. Muyun Kingge Illusionary Rainbow Silver Silk melilit hiu mahkota raksasa lagi. Tentu saja, ini setelah King Sui telah melemahkannya.
Si Dragon Merman dan Giant Crowned Sharks gemetar saat melihat pemandangan ini. Ye Jiange dan binatang kristal berkepala 9 juga tidak kalah dengan Muyun Qingge. Dia memegang pedang putih barat untuk memotong rintangannya sementara binatang kristal berkepala 9 menyesuaikan gerakannya, menyerang dan bertahan sesuai dengan situasi. Suku ikan mas memulai pembantaian besar-besaran terhadap musuh-musuh mereka. Ini juga alasan King Sui mencoba dengan segala cara yang mungkin untuk membuat suku ikan mas bertarung atau istana Raja Laut akan menderita kerugian besar, bahkan jika mereka berhasil bertahan melawan ahli musuh. Bahkan jika korbannya besar, suku Kap melakukan yang terbaik untuk bertarung karena meskipun ada banyak suku di antara korban, mereka tidak punya pilihan lain. Istana Raja Laut telah memberi mereka cukup kelonggaran sehingga mereka harus bertarung. Jangankan itu, suku ikan mas juga berhutang pada Istana Raja Laut dan garis hidup mereka juga direnggut oleh mereka. Mereka harus bertarung hari ini apakah mereka mau atau tidak, demi masa depan seluruh suku ikan mas. Suku Merman, suku Clement, suku Black Dragon Merman, semuanya berpartisipasi dalam pertempuran ini. Medan perang membentang sekitar 1000 mil dan air laut menjadi beraneka warna. Beberapa warna menghilang di beberapa daerah tetapi air segera diwarnai dengan darah lagi. King Sui terus bergerak dan menyerang. Dia perlu menemukan pembudidaya yang kuat untuk melemahkan musuh secara efektif. Dia memiliki 9 hukum istana dan langkah naga jelajah serta perisai air paragon, yang memungkinkannya untuk melintasi bawah air dengan bebas. Ini adalah pertama kalinya King Sui mengalami formasi besar, terutama yang ada di bawah air. Saat situasi medan perang berkembang, pembalikan sudah terlihat. Dengan para ahli yang kuat dari Istana Naga Laut dan Istana Hiu Ganas sekarat di medan perang, menjadi sangat jelas bahwa air pasang sedang berbalik. King Sui tiba-tiba merasakan gelombang suara ledakan dari jauh. Gelombang energi itu sangat kuat. Jantungnya berdetak kencang saat dia bergegas ke sana hanya untuk melihat Ye Jiange berwajah pucat dikirim terbang kembali sementara binatang kristal berkepala 9 melolong dan berjuang dengan musuh. Raja Hiu Mahkota Kristal Ungu. King Sui tahu bahwa Vicious Shark Palace memiliki Valet Crystal Crowned Shark King. Ini adalah eksistensi yang mirip dengan wali dari Vicious Shark Palace, eksistensi terkuat di antara mereka yang sudah lama tidak menampakkan wajahnya di luar. King Sui tidak pernah merasakan aura yang begitu kuat sebelumnya, jadi dia tidak tahu apakah itu baru saja datang ke sini atau menyembunyikan nafasnya. King Sui dengan ringan memegang Ye Jiange dan menepuk punggungnya, membebaskannya dari kekuatan besar yang menjebaknya. "Apakah kamu baik-baik saja?" King Sui bertanya dengan cemas. "Saya baik-baik saja." Ye Jiange tidak tahan lagi setelah mengucapkan kata-kata itu dan batuk darah karena ki dan darah di tubuhnya mengamuk di semua tempat. King Sui mengirim Origin Ki untuk membantu memulihkan darah dan ki-nya. Raja Hiu Mahkota Kristal Ungu ini cukup kuat. Saya menjadi seperti ini hanya dengan sapuan darinya. Anda tidak akan bisa menghadapinya secara langsung. Ye Jiange tahu King Sui pasti akan melawannya sehingga dia tidak menghentikannya dan malah menyuruhnya untuk berhati-hati. "Jangan khawatir, tidak ada yang akan terjadi pada saya. Karena dia berani melukai wanita saya akan mematahkan kaki ketiganya." King Sui memandangi Raja Hiu Mahkota Kristal Ungu. "Omong kosong apa yang kau katakan?" Ye Jiange sekarang berpasangan dengan King Sui, jadi meskipun dia tidak tahu apa arti kaki ketiga sebelumnya, dia tahu persis apa yang dia maksud sekarang. "Pergi dan periksa situasi di sisi Grand Palace Mastermu. Bawalah juga binatang kristal berkepala 9. Saya akan merasa nyaman seperti ini." King Sui memperingatkannya. "Tapi aku mengkhawatirkanmu." Ye Jiange melihat Raja Hiu Mahkota Kristal Valet yang besar itu. "Apa kau tidak tahu seberapa kuat tubuhku? Itu akan baik-baik saja. Aku akan menemukan cara untuk menghadapinya." King Sui tertawa. Ye Jiange memperingatkannya untuk berhati-hati lagi dan menuju Muyun Qingge bersama dengan binatang kristal berkepala 9, karena aura pertempuran besar juga memancar dari sisi itu.
Orang terkuat dari Istana Naga Laut pasti telah tiba. Lagi pula, Raja Hiu mahkota kristal ungu dari Istana Vicious Shark juga telah datang. Tidak masuk akal jika tidak ada orang dari Istana Naga Laut yang datang. King Sui tidak bisa memperhatikan itu saat ini. Dia hanya bisa memberitahu suku-suku Istana Raja Laut untuk bertarung secara intens dan membiarkan beberapa monster tua memberikan bantuan kepada Muyun Qingge dan yang lainnya, karena dia akan menghadapi Raja Hiu mahkota kristal ungu ini. King Sui ingin menjatuhkannya dengan cepat, tetapi itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. King Sui telah mengirim binatang guntur dan binatang pembunuh naga ke depan. Serangan Paragon mengamuk. Seni mengejar, Kaisar Qi, klang-klang-klang. Dia mempromosikan kekuatannya ke kondisi puncaknya dalam sepersekian detik dan juga secara bersamaan mengurangi kekuatan musuh. Kecepatan Raja Hiu dibelah dua. Raja Hiu mahkota kristal valet mengeluarkan teriakan keras. Dia heran bahwa kekuatannya melemah. Dia membalikkan tubuhnya yang besar dan menamparkan telapak tangannya ke arah King Sui. Petir, duar. Efek petir tampak tidak signifikan. King Sui merenungkan apakah dia bisa menundanya, karena dia tidak tahu situasi di sisi Muyun Qingge dan Yi Jiange. King Sui membuat binatang pembunuh naga berlari menuju Valet Crystal Chronid Shark King. Serangan petir ungu, duar-duar, siuh, klang. Sosok King Sui berkedip saat dia bergegas maju dengan Golden Battle Halberd. Paragon Strike. King Sui dan binatang pembunuh naga mengarahkan serangan mereka ke mata Valet Crystal Chronid Shark King. Binatang guntur telah menggunakan semua serangan petir ungu dalam waktu singkat. Kekuatan binatang guntur saat ini telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Serangan petir ungu juga jauh lebih kuat. Selain itu memiliki probabilitas hit tertentu. Hanya saja jika musuh terlalu kuat, efeknya akan lebih pendek dan bisa berkurang begitu banyak sehingga tidak akan signifikan. Oleh karena itu, King Sui merasa cemas. Duar. King Sui senang bahwa keinginannya terpenuhi, karena serangan itu telah mendarat di mata Raja Hiu mahkota kristal ungu. King Sui berencana untuk membuat binatang pembunuh naga menyerang otaknya dari dalam, tetapi waktu setrum dari Purple Lightning Strike akan segera berakhir sehingga binatang pembunuh naga melompat keluar, membuatnya buta di kedua matanya. Tujuannya telah tercapai tetapi binatang pembunuh naga masih menyesal karena tidak memberi Raja Hiu luka lagi. Awalnya, itu berencana untuk menyamai serangan petir ungu binatang guntur dan membunuh musuh, tapi itu telah meremehkan kekuatan Raja Hiu mahkota kristal ungu. Karena binatang pembunuh naga adalah ancaman bagi Raja Hiu mahkota kristal ungu, King Sui tetap tidak terluka. Ini dimungkinkan tidak hanya karena tindakan binatang guntur tetapi juga karena King Sui telah mengurangi kecepatan dan kecepatan reaksi musuh hingga setengahnya. Karena ini terjadi begitu tiba-tiba, musuh membuat kesalahan dalam penilaian dengan kecepatan reaksinya yang lebih lambat, hampir tidak bertahan dengan susah payah. Tubuh ungu besar Valet Crystal Chronid Shark King memancarkan cahaya ungu yang intens. Pemandangannya cukup spektakuler. Saat ini, cairan yang keluar dari soketnya bersinar dengan lapisan ungu. Ruar. Sebelumnya, King Sui tidak tahu bagaimana hiu berteriak, tetapi hiu raksasa seperti manusia di depan matanya ini berteriak dengan sangat menyedihkan. Mereka akan dapat hidup tanpa mata setelah mencapai tingkat kekuatan seperti itu dengan menggunakan indera spiritual, sentuhan dan indera penciuman untuk menjalani kehidupan biasa. Tetapi kebanyakan binatang iblis memiliki mata khusus. Seringkali, mereka dapat melihat dengan jelas dengan mata mereka sebelum mendeteksi dengan indera spiritual mereka dan binatang seperti itu juga suka menggunakan mata mereka untuk melihat dunia yang indah di sekitar mereka. Binatang pembunuh naga mengeluarkan geraman kecil tetapi kekejamannya malah keluar saat ia berlari menuju Raja Hiu mahkota kristal valet yang besar seperti meteor saat ia mengubah bentuknya. 9 hukum istana, hukum gravitasi. Segel gelombang awan pasang surut, air berputar. King Sui telah mengurangi kecepatan dan kecepatan reaksi Raja Hiu yang dimahkotai kristal valet ke yang terendah dan kemudian muncul di dekat kepalanya.
Dia terus menyerangnya dengan Golden Battle Halberd sementara binatang guntur terus menyerang dengan Thunderbolt. Meskipun semua ini sepertinya memakan waktu lama, itu terjadi dalam satu tarikan napas. Mungkin karena Raja Hiu Mahkota Kristal Ungu telah meremehkan metode King Sui, ia telah menerima luka berat. Tujuan King Sui sekarang bukanlah untuk melukai musuh dengan serangannya tetapi untuk mengganggunya. Raja Hiu Mahkota Kristal Valet menggunakan tubuh besarnya dan mengorbankan kelincahan dan persepsinya sedikit untuk meningkatkan kekuatannya. Sepertinya kecepatannya telah dikurangi dengan selisih yang besar. Beng! Binatang pembunuh naga dengan marah mencakar tubuh Valet Crystal Crowned Shark King, tapi ia melompat keluar segera setelah masuk. Ini adalah salah satu aspek khusus dari Valet Crystal Crowned Shark King, ia bisa mengeluarkan ancaman saat menerima serangan fatal. Secara alami, dia tidak bisa selalu menggunakan kemampuan ini sepanjang waktu dan itu pasti akan gagal jika cedera pada tingkat tertentu ditangani. Ini juga hanya kemampuan yang menyelamatkan hidup. Itu mirip dengan bagaimana dia tidak kehilangan nyawanya meskipun King Sui dan binatang pembunuh naga telah menembus matanya. Karenanya, kemampuan ini tidak berguna untuk bertahan dari serangan. Saat luka menumpuk, kemampuan ini akan kehilangan efeknya. Serangan King Sui hanya cukup untuk membawa luka ke tempat yang lemah seperti mata. Jika dia menyerang tempat lain, itu hanya akan meninggalkan cedera minimal. Gunung Sembilan Benua menyerang terus-menerus dan juga melindungi binatang pembunuh naga karena membuat serangan mendadak. Gunung Sembilan Benua saat ini juga merupakan ancaman bagi Raja Hiu Mahkota Kristal Valet, terutama jika serangan itu menuju salah satu wilayah yang lebih lemah seperti tempat di antara dua pilar besar itu. Meskipun Raja Hiu Mahkota Kristal Valet tidak bisa melihat di mana Gunung Sembilan Benua menyerang, ia masih bisa merasakannya dan secara refleks menghindar. Dia sudah mulai menjadi cemas dan tidak berani melawan serangan King Sui yang lebih lemah, takut binatang pembunuh naga akan menyerangnya sementara itu. Gunung Sembilan Benua dan binatang guntur bertindak serempak. King Sui dan binatang pembunuh naga juga menyerang dengan hiruk-pikuk. Dia menggunakan 5 elemen Divine Refinement Teknik dan menggunakan Golden Halberd untuk terus menyerang musuh. Jejak Lion King, Segel Suantian, Jimat Guntur Surgawi, klang-klang-klang. Duar-duar-duar. Seiring waktu berlalu, luka menumpuk di tubuh Valet Crystal Crowned Shark King, yang sebagian besar disebabkan oleh binatang pembunuh naga. Gunung Sembilan Benua juga memainkan peran penting karena itu naga pembunuh binatang dapat menampilkan kekuatannya. Ruar. Sosok Raja Hiu Mahkota Kristal Ungu menjadi lebih kecil sampai setinggi 2 manusia. Hanya ototnya yang seperti besi yang berdenyut-denyut yang sepertinya mengandung kekuatan ledakan yang mengerikan. Ada 2 jejak darah ungu di bawah kedua matanya. Dia tidak bisa melihat dengan mereka tetapi telinga besar itu meninggi ke sekeliling untuk mengambil semua suara dari sekitarnya saat dia menggunakan indera spiritualnya untuk merasakan bahaya. Dia tidak tahu bahwa dia pasti akan gagal, tetapi dia sudah takut. Di seluruh domain lautan es, dia adalah eksistensi terkuat. Domain laut putih cukup besar, tetapi tidak ada yang bisa menandinginya di wilayah yang sangat luas ini. Namun dia sekarang dipukul oleh anggota generasi muda. King Sui melihat ke lubang tempat kedua mata besar itu. Binatang pembunuh naga telah mencoba 2 kali, tetapi tidak dapat menyerang melalui mereka, tetapi dia juga tidak ingin itu mundur. Ketika dia mendekati musuh lagi, King Sui membuat ulat sutra naga emas menggigit sumsum menggunakan kekuatan lembutnya untuk menembus ke mata musuh. King Sui tidak memiliki jaminan apapun, tetapi ulat sutra naga emas penggigit sumsum memiliki kemampuan melahap yang mengerikan. Dia tidak ingin menyerah dan jika metode ini tidak berhasil, dia akan memikirkan hal lain. King Sui ingin mengakhiri pertarungan dengan cepat. Dia tidak menggunakan ulat sutra naga emas menggigit sumsum dalam waktu yang lama. Meskipun binatang pembunuh naga juga membelah tubuh musuh, itu terbukti sia-sia. Ulat sutra naga emas penggigit sumsum serupa namun juga berbeda dalam cara memakannya. Misalnya, pertahanan hiu raksasa ini bisa diatasi oleh binatang pembunuh naga,
tapi ulat sutra tidak bisa mencapainya. Itu masuk ke dalam. Beng! King Sui linglung sejenak dan ditinju oleh Raja Hiu mahkota kristal ungu, langsung terbang mundur, menyemburkan darah. Cederanya tidak terlalu fatal. Kekuatan King Sui saat ini, terutama pertahanannya, cukup menakutkan dan kekuatan Valet Crystal Crowned Shark King telah banyak melemah. Inilah alasan dia tidak terluka parah. Ruar! Tak lama kemudian, Raja Hiu mahkota kristal Valet melolong dalam kesedihan sambil memegangi kepalanya. Jeritan sedih menyebabkan air di sekitarnya bergetar. Semua orang yang termasuk dalam Istana Naga Laut dan Istana Hiu Ganas yang bertempur di dekatnya semua berdetak kencang. Mereka semua bisa menebak bahwa luka ini berakibat fatal. Teriakan berlanjut untuk beberapa saat ketika Golden Sea Dragon Merman tiba-tiba muncul di bidang pandang King Sui. Aura ini tidak kalah dengan Valet Crystal Crowned Shark King. Ini adalah eksistensi yang kuat dari Istana Naga Laut. Golden Sea Dragon Merman ini tampak sama dengan yang lain, tapi sisik naga seperti armor emas berkedip di tubuhnya, yang membuatnya menjadi yang aneh di antara kerumunan naga laut. Penampilan Golden Sea Dragon Merman itu bermartabat dan wajahnya tampan. Dia memancarkan aura yang kuat dengan tindakannya dan memiliki lengan yang kuat dan proporsional yang memiliki panjang yang sama dengan manusia. Mereka tidak sebesar itu tetapi pasti memiliki kekuatan. Dia baru saja melihat tubuh Valet Crystal Crowned Shark King runtuh karena nafasnya yang sekarat ketika dia tiba. Api amarah memenuhi matanya. Tidak peduli apa hubungan yang dimiliki Istana Naga Laut dan Istana Hiu Ganas, mereka berdua sangat dekat. Setelah bekerja bersama selama bertahun-tahun, mereka telah membentuk kesepahaman di antara mereka. Mereka adalah teman dekat dan sudah berhenti memperhatikan masalah Sea Dragon Palace dan Vicious Shark Palace selama bertahun-tahun. Mereka keluar kali ini karena mereka merasa bahwa generasi muda mereka dalam bahaya. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.